Di topik kajian kita malam ini di membahas tentang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Jadi kita mulai membaca Al-Quran. Jadi siapkan Al-Qurannya yang ada terjemahannya, terjemahan bahasa Indonesia atau terjemahan bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Kita mulai surat ketiga, surat Ali Imran, surat ketiga ayat 7. Jadi bagus kalau pemirsa sekalian memiliki Al-Quran dengan terjemahan perkata. Ya, ini sudah alhamdulillah sudah banyak tersebar. Saudara-saudara kita sudah yang memiliki kemampuan untuk membuat seperti itu. Ya, mereka sudah sangat berjasa sekali, mengorbankan sebagian dari waktu hidup mereka untuk membuat hal seperti ini. Itu sangat bermanfaat bagi kita, ya. Mudah-mudahan mereka diberikan imbalan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita perhatikan kembali surat ketiga, surat Ali Imran ayat 7. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba. Dialah yang menurunkan Alkitab. Huwallazi anzala 'alaikal kitab. Dialah yang menurunkan Alkitab. Untuk sementara ini, titik start kita mulai pemahaman tentang Alkitab ini adalah Al-Quran itu sendiri yang kita pegang sekarang, ya. Ya, kenapa saya bahasakan seperti itu? Karena kita akan semakin jauh memahami dan mengerti apa yang sebetulnya ya, disebutkan dengan Alkitab. Ya. Untuk saat ini kita pahami sebagai Al-Quran yang kita baca saat ini. Minhu ayatum muhkamat. Ya, di antara isinya adalah ayat muhkamat. Ya. Di situ langsung dijelaskan apa itu ayat muhkamat. Ya, tidak perlu dipertanyakan lagi nih ayat muhkamat itu apa. Di situ langsung dijelaskan bahwa hunna umul kitab. Dia adalah umul kitab. Menurut ahli hadis yang saya pernah dengar, disebutkan bahwa menurut hadis yang disebut dengan umul kitab itu adalah Al-Fatihah. Ya, tidak ada umul kitab yang lain selain Al-Fatihah. Ya. Oleh karena itu dari ayat ini sangat jelas bahwa yang disebutkan dengan ayat muhkamat, ya, itu adalah surah Al-Fatihah. Wa ukharu mutasyabihat. Dan yang lain adalah mutasyabihat. Jadi selain dari Al-Fatihah adalah mutasyabihat. Beberapa pertanyaan dari teman-teman yang sudah terlanjur memahami bahwa yang disebutkan dengan ayat muhkamat itu adalah ayat-ayat yang mudah dipahami, sedangkan ayat-ayat mutasyabihat adalah ayat-ayat yang sulit dipahami. Nah, ini saya tidak salahkan, namun ya saya belum bisa menerima seperti itu karena ya tinjauan dasarnya bagi saya ayat ini sudah jelas, sudah nyata. Kalau kita tambahkan lagi di luar daripada yang dijelaskan oleh Al-Quran, ya, kalau ada yang tambahan dari yang dijelaskan oleh Al-Quran, saya pastikan itu berasal dari hawa nafsu manusia. Ya. Jadi sekali lagi di sini sudah jelas dikatakan bahwa yang disebut dengan ayat muhkamat itu adalah umul kitab, yaitu Al-Fatihah. Jadi ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah itu ayat-ayat muhkamat. Disebut dengan
Ummul kitab kalau bahasa terjemahannya ibunya kitab atau induknya kitab. Ya, kalau kita berbicara induknya kitab, ibunya kitab, maka yang lain itu adalah turunannya. Jadi saya bahasakan kata turunan ini karena adanya kata Ummul kitab, ibunya Al-Quran, ibunya kitab. Jadi ayat-ayat mutasyabihat itu adalah turunan dari ayat muhkamat. Ya, turunan dari surah Al-Fatihah. Ayat-ayat yang lain dalam Al-Quran selain surah Al-Fatihah adalah turunan dari surah Al-Fatihah. Sehingga ya ada beberapa orang yang berani mengatakan bahwa ya, dan insya Allah itu saya benarkan, bahwa ketika disimpulkan seluruh Al-Quran seluruhnya tanpa ada yang tersisa sedikit pun, ketika dihimpunkan, maka itu adalah surah Al-Fatihah. Saya katakan benar. Karena semua ayat-ayat dalam Al-Quran itu, ayat-ayat mutasyabihat itu berasal dari Ummul kitab, dari induknya kitab. Dalam hal ini adalah Al-Fatihah yang disebutkan sebagai ayat muhkamat. Ada juga yang mengartikan bahwa ayat muhkamat itu adalah yang berketentuan hukum tetap. Disebut muhkamat karena ketentuan hukumnya tetap, tidak berubah. Ya, saya katakan juga benar. Jadi perkataan seperti ini saya tidak perlu angkat dari mana perkataan itu, karena itulah yang pernah saya dengar dari ceramah-ceramah di luar sana. Saya juga sering mendengarkan ceramah, dan itu ya kalau saya dengar ya saya bahasakan ya benar juga sesuai dengan dalil ini. Ya, kenapa saya setuju ketika dikatakan sebagai mempunyai ketetapan hukum tetap? Karena ya saya sudah mengerti tentang Al-Fatihah ini, ya khususnya pada diri kita sendiri. Ya, Al-Fatihah ini jalurnya pada diri kita itu tidak terpengaruh oleh saya bahasakan tidak terpengaruh oleh lapisan kaca. Mungkin itu agak aneh perkataan ini yang baru dengar ya. Tidak terpengaruh oleh cermin, misalkan. Pada diri kita itu tidak terpengaruh oleh cermin. Jadi meskipun ketika kita berhadapan dengan cermin kemudian kita memperhatikan jalur Al-Fatihah pada diri kita, itu tetap ya kedudukannya tetap berbeda dengan ya yang lain dari diri kita ini yang dijelaskan dengan sebutan ayat mutasyabihat ya dari diri kita, itu terpengaruh oleh cermin. Misalkan yang di sebelah kanan kita ini ketika kita bercermin akhirnya menjadi bagian sebelah kiri. Ya, yang di sebelah kiri kita ini ketika bercermin kelihatannya dia menjadi bagian di sebelah kanan. Nah, itu yang disebut dengan mutasyabih, keserupaan. Ya. Keserupaan. Tidak sama, kelihatannya sama antara kiri dengan kanan. Kelihatannya sama, tetapi perhatikan baik-baik, ada terbalik, ya. Kondisinya terbalik. Itulah yang disebut dengan mutasyabihat, keserupaan. Ya, sedangkan jalurnya muhkamat tadi adalah di bagian tengah-tengah, di bagian fokus. Ya, itulah jalurnya Al-Fatihah dari titik tertinggi sampai titik terendah di ujung tulang ekor, titik tertinggi di titik sujud. Kalau kita sujud dalam sholat, yang tersentuh pada tanah itu adalah titik tertinggi. Ya. Kemudian yang titik terendah adalah di ujung tulang ekor. Pembahasan ini akan kita bahas lebih lanjut. Untuk sementara saya belum bisa menjawab pertanyaan saudara-saudara jika menanyakan dari mana pengetahuan seperti ini. Kenapa ada titik tertinggi, ada titik terendah, ya. Untuk sementara simpan dulu, ya, simpan dulu. Ya, dengan asumsi bahwa yang saya katakan ini bisa benar, bisa tidak. Kalau seumpamanya ke depannya kita mengiyakan benar, kita ikuti, ya, kita ikuti yang benar, ya, kita harus kembalikan dulu
bahwa yang benar itu dari Allah, ya. Yang benar dari Allah, dan jangan ikutkan nama saya ketika merasa bahwa yang saya katakan itu adalah benar. Tetapi ketika melihat bahwa apa yang saya katakan ini ada kelirunya, atau ada salahnya, atau ada cacatnya sedikit saja, ya maka itu berasal dari hawa nafsuku sendiri, dan Anda sekalian tidak perlu menerimanya, apalagi menjelaskannya ke orang lain. Bisa dipahami ya? Oke, itu penyebutan dari ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun, orang-orang yang di dalam hatinya itu agak miring, orang-orang yang dalam kalbunya itu ada sedikit penyakit, ya saya bahasakan yang bahasa yang agak sopan ya. Kata zaygun itu condong kepada kesesatan, ya hatinya itu condong kepada kesesatan, di dalam kalbunya itu condong kepada kesesatan. Adapun orang-orang yang di dalam hatinya condong kepada kesesatan, ya dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat, ya mengikuti sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Ya, kenapa perkataan ini sangat nyata, sangat jelas kita lihat bahwa ketika orang membaca Al-Quran, lalu kemudian selain dari surat Al-Fatihah, dia katakan ada ayat-ayat muhkamat. Kenapa dia sebut selain Al-Fatihah itu ada ayat muhkamat? Karena dia mengira bahwa ini sangat mudah dipahami, ya sehingga yang mudah dia pahami itu dia ikuti, sedangkan yang sulit dipahami dia tinggalkan. Nah, itulah yang dikatakan sebagai mengikuti sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ya berawal dari penjelasan di kalimat pertama tadi dari surat Ali Imran ayat 7, bahwa selain surat Al-Fatihah, selain itu adalah ayatnya mutasyabihat. Kelihatannya mudah, ya, kelihatannya mudah, padahal itu tidak semudah yang kita bayangkan, ya, karena itu perlu perlu penelaahan, perlu pentadaburan, perlu pencermatan. Cermati baik-baik, karena yang namanya mutasyabihat itu adalah ayat-ayat perumpamaan. Dia turun dalam bentuk keserupaan, bukan makna yang sebenarnya, ya. Ada makna yang terkandung, itu yang disebut dengan hikmah. Meskipun ya sangat jelas tertulis bahwa ya misalkan saja, ya apa yang kita bisa ambilkan contoh di sini, misalkan tentang orang-orang kafir, ya. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir. Ya, jadi ketika kita membaca ayat ini, ya yang menjadikan kita keliru itu adalah bahwa kita memposisikan diri kita itu sebagai orang yang beriman. Seakan-akan Allah memerintahkan kepada kita ini untuk berkata kepada orang-orang lain yang kafir. Artinya kita tunjuk orang lain sebagai kafir. Nah, itulah keliru. Karena Al-Quran itu tidak seperti itu. Al-Quran itu ketika kita baca, itu semua mengarah kepada diri kita sendiri. Pada diri kita ini ada yang kafir dan ada yang beriman, ya. Dalam satu diri kita ini ada yang kafir dan ada yang beriman. Yang kafir adalah jasad kita karena dia dikuasai oleh hawa nafsu. Nah, maka disebutlah Tuhannya jasad itu adalah hawa nafsu, ya. Sedangkan di dalam jasad itu ada ruh. Tuhannya ruh adalah Allah, adalah Rabb, ya, Rabb pencipta alam semesta, ya. Kalau kita mengikuti ruh sebagai orang yang beriman, maka kita tergolong sebagai orang-orang yang beriman. Tetapi kalau kita mengikuti hawa nafsu yang ada pada jasad, maka kita termasuk orang-orang yang kafir. Kenapa jasad ini disebut sebagai kafir? Karena dia menutupi ruh, dia menutupi kebenaran, dia menutupi al-haq. Jadi kul ya ayyuhal kafirun itu kejadiannya di dalam diri kita sendiri, ya.
la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah Tuhan yang kamu sembah, ya, karena ada Tuhan hawa nafsu, ada Tuhan Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ya. Pada ujungnya dikatakan lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untuk agamaku. Itu adalah pemisah antara ruh dengan jasad kita. Jadi lakum dinukum waliyadin itu artinya ya kita meninggalkan jasad, ya, dan kita mengikuti ruh untuk kembali kepada Allah. Jadi itu kurang lebih ayat ini kita pakai untuk memudahkan kita dalam proses sakaratul maut, ya. Jadi bukan untuk menghakimi orang-orang kafir, ya, seperti yang terjadi selama ini. Yang saya katakan tadi itulah disebut dengan ayat mutasyabihat. Ini tidak seperti yang tertulis, tidak seperti yang kita bayangkan, ya. Kayak orang-orang yang condong kepada kesesatan, dia mengambil sebagian ayat-ayat mutasyabihat, sehingga ini yang menimbulkan fitnah. Ya, ini yang menimbulkan fitnah yang terjadi sekarang itu, fitnah luar biasa. Karena banyak orang yang mengaku orang beriman lalu menghakimi orang lain sebagai orang kafir. Nah, inilah yang disebut dengan fitnah. Padahal Al-Quran sama sekali tidak membagi manusia seperti itu. Penyebutan kafir, penyebutan orang beriman itu sudah menyatu dalam satu diri kita. Kajian ini akan kita lanjutkan. Untuk sementara saya katakan bahwa perkataan seperti ini jangan langsung dibenarkan, ya, jangan langsung dibenarkan. Ya, kita harus berasumsi bahwa apa yang saya katakan ini bisa benar, bisa tidak. Nah, kalau suatu ketika, ya, Allah memberikan hidayah bahwa ternyata yang saya katakan itu tidak benar, ya, maka ya kalian berhak menolaknya dan kalian tidak perlu mengikuti saya, ya. Tetapi ketika Allah memberikan hidayah lalu kemudian hidayah itu menunjukkan bahwa perkataan saya ini benar, maka ingat kebenaran itu dari Allah dan jangan lagi mengikutkan saya di dalam penyampaian tentang kebenaran itu. Selalu yang kita bawa itu adalah Allah dan Rasulnya. Nah, boleh jadi pemahaman kita berbeda, ya. Boleh jadi pemahaman kita berbeda. Dengan perbedaan pemahaman inilah maka kita terjadi saling berinteraksi, ya. Siapa tahu saya keliru, Anda yang benar, dan bisa juga sebaliknya. Itu namanya saling berpesan-pesan dalam kebaikan. Oke, kita lanjut. Orang-orang yang sekali lagi mereka mengikuti sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Nah, ini tadi yang saya katakan tadi, ya. Ada hubungannya dengan tadi yang saya katakan, ya. Ketika penjelasan dari ayat ini benar, maka itu dari Allah, ya. Jangan bawa-bawa nama saya. Ya, ketika penjelasan ini salah, maka itu dari hawa nafsu saya dan silakan ditolak. Ya. Jadi apa yang harus Anda lakukan? Anda harus membaca sendiri, harus meminta hidayah dari Allah, minta pertolongan kepada Allah. Ya. Dikatakan di situ bahwa tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, itu artinya bahwa ya bukan berarti Al-Qur'an ini tidak memiliki takwil, ya. Al-Quran ini memiliki takwil. Pemaknaan dari tanda-tanda itu tadi disebut dengan takwil. Allah memberikan tanda. Apa maknanya? Itu disebut dengan takwil. Allah memberikan ayat. Ayat ini maksudnya apa? Itu disebut takwil. Kalau tafsir, itu menjelaskan tentang kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran. Menjelaskan tentang, ya, kalau kita membaca para ahli tafsir, ya, kalau ahli tafsir dari ulama-ulama terdahulu, orang-orang pintar yang terdahulu, ya, mereka menjelaskan tentang kalimat ini tapi tidak masuk kepada takwil, pemaknaan. Oke, itu bedanya, ya. Jadi kalau dikatakan hanya Allah yang mengetahui takwilnya, itu artinya kita bisa memahami takwil dari ayat ini dengan pengajaran langsung dari Allah. Nah, itu yang harus
Menjadi pertanyaan, Allah akan mengajarkan kita tentang takwil Al-Quran karena sebagaimana Allah katakan, ya, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Ya. Ar-Rahman itu mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia dan menjelaskan tentang Al-Bayan, penjelasan tentang firman itu sendiri. Ya, jadi kalau kita yakin ini, ya mungkin akan muncul pertanyaan, bagaimana caranya kita bisa mendapatkan pelajaran dari Allah? Apakah kita berbicara langsung dengan Allah? Nah, ini persoalan gaib, ya. Persoalannya gaib. Tidak bisa kita jelaskan bagaimana cara Allah menjelaskan kepada kita itu tentang firman-Nya. Yang perlu kita yakini adalah bahwa Allah itu mengajarkan kita. Ya, dengan berbagai cara, misalnya saya berikan contoh, ya. Ketika Allah berbicara dengan manusia, itu pasti dalam hijab, pasti terhijab. Ya. Ketika Allah berbicara dengan manusia, pasti diantarai oleh hijab. Nah, seandainya kita mampu menembus hijab ini, ya, kita mampu menembus hijab, maka itu dikatakan berbicara langsung. Ya. Makanya dikatakan, siapa yang mampu berbicara langsung dengan Allah? Hanya Musa. Siapa itu Musa? Musa itu adalah lapisan kedua dari diri kita setelah jasad. Itu yang disebut dengan jiwa. Nah, jiwa inilah yang berbicara langsung. Kalau jasad kita ini ya pasti terhijab, ya. Jasad kita pasti terhijab. Oke ya. Jadi kalau kita mengerti bahwa kebenaran itu dari Allah, maka ya dengan berbagai cara Allah menyampaikan kepada kita meskipun melalui hijab. Ya, hijab itu adalah pembungkus, ya. Sama kalau kita membeli permen baru ada pembungkusnya, pembungkus itu adalah hijab. Ya, yang kita beli permen, yang disebut permen itu isinya pembungkus. Tetapi sampai kepada kita itu pakai pembungkus, pakai hijab. Yang kita makan permennya bukan pembungkusnya. Seperti itu ya. Jadi bagi yang sudah mengerti tentang pembungkus, ya sudah bisa memahami, ya, bagaimana caranya Allah mengajarkan kepada manusia, mengajarkan Al-Quran kepada manusia dengan caranya yang kita tidak ketahui. Oke. Jadi saya perjelas kalimat tadi bahwa orang-orang yang tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, itu berarti bahwa kita bisa memahami makna dari Al-Quran ini langsung dari Allah. Olehnya itu, ya kita perlu mendengarkannya sendiri, ya, kalau ada suara. Kita perlu melihatnya sendiri kalau ada penglihatan kita. Ya. Kita perlu mengalaminya sendiri kalau kita menjalaninya. Ya. Sesama kita hanya bisa saling berpesan-pesan. Ketika saling berpesan-pesan dengan niat kebaikan, ya meskipun berniat kebaikan, yang harus kita lakukan adalah kita berasumsi bahwa yang disampaikan ini bisa benar, bisa tidak. Kalau benar, maka kembalikanlah bahwa itu dari Allah. Yang ada itu tadi adalah pembungkus. Tetapi kalau salah, maka itu adalah hawa nafsu, itu adalah bungkus saya, ya, itu adalah bungkus. Maka jangan lagi menerima, ya, jangan terima perkataan itu. Silakan mempelajarinya sendiri, ya, mudah-mudahan Allah mengajarkannya kepada kita. Nanti akan diajarkan bagaimana apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan ketika kita membaca Al-Quran supaya diajari oleh Allah. Ya, itu akan diajarkan teknik-tekniknya melalui pelajaran Al-Quran itu sendiri. Nanti Al-Quran sendiri yang akan menjelaskannya pada ya tahapan-tahapan kajian selanjutnya. Jadi jangan berhenti sampai di sini, ya. Silakan ikuti terus kajiannya. Mudah-mudahan kita akan ya bisa mengerti, bisa memahami tentang petunjuk Allah melalui pelajaran dari Allah sendiri. Kemudian kita lanjut. Adapun orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, nah ini orang-orang yang mendalam ilmunya itu warasikhuna fil ilmi, ya kata ilmu itu adalah ya hudam minallah, itu gabungan dari dua buah ayat ya, nanti kita akan lanjutkan juga ya.
Kita tidak akan buka dulu di sini, kita akan selesaikan dulu ini. Nanti kita akan bahas bahwa ilmu itu adalah huda minallah, petunjuk dari Allah. Jadi orang-orang yang mendalam ilmunya berarti orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, kemudian dibahasakan, kami beriman kepada ayat-ayat mutasabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dikatakan beriman kepada ayat-ayat mutasabihat itu menunjukkan bahwa mereka itu paham, mereka itu mengerti. Ya, bukan imani saja, ya, bukan imani saja, mereka mengerti tentang kode-kode dari Tuhan ini. Isyarat-isyarat apa ini? Tanda-tanda apa ini? Ya, makanya mereka mengimaninya, ya. Nah, pada kalimat terakhir dikatakan wa ma yazakkaru illa ulul albab. Tidak ada yang bisa mengambil pelajaran daripadanya melainkan orang-orang yang berakal. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu dilibatkan akal. Jadi akal itu jangan diversuskan, diperlawankan, dipertentangkan dengan Al-Quran, ya. Karena ada perkataan kau ikuti Al-Quran atau ikuti akal, itu pertanyaan yang salah. Kenapa? Karena kalau kita mengikuti Al-Quran pasti melibatkan akal. Kalau tidak melibatkan akal, maka kita akan membaca sesuai dengan apa yang tertulis saja tanpa memikirkan. Nah, itu yang berbahaya. Itu yang disebutkan dengan memahami Al-Quran dengan kata ar-ra'yu, ya, yang tertulis saja. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah mencermati, memperhatikan, mentadabur. Nah, itu harus melibatkan akal pada diri manusia. Ya. Oke. Saya pikir untuk penjelasan tentang ayat ini, ayat muhkamat dan mutasyabihat, sudah cukup, ya. Oke, coba kita lihat, masih ada tadi chatting yang belum saya baca. Bagaimana kalau banyak yang condong menjadikan surat An-Nisa ayat 3 sebagai ayat muhkamat? Itu tadi sangat jelas sekali, ya, sangat jelas sekali bahwa selain Al-Fatihah itu mutasyabihat, ya. Selain Al-Fatihah itu mutasyabihat. Surat An-Nisa ayat 3 itu mutasyabihatnya adalah bahwa yang dicerita di dalam Al-Quran tentang pernikahan itu bukan pernikahan antara seorang yang berjenis kelamin laki-laki dengan seorang yang berjenis kelamin perempuan. Itu tidak seperti itu. Pernikahan itu terjadi pada satu diri saya, pada satu diri kita sendiri masing-masing, baik berjenis kelamin laki-laki maupun dia berjenis kelamin perempuan. Nah, sekarang kita perhatikan bahwa yang disebutkan wanita itu adalah jasad kita meskipun berjenis kelamin laki-laki. Demikian pula wanita, yang disebutkan wanita itu adalah jasadnya, sedangkan isinya itu adalah laki-laki meskipun dia berjenis kelamin perempuan. Jadi isinya jasad itu laki-laki, ya, isinya jasad laki-laki sedangkan jasadnya adalah perempuan. Nah, isinya jasad ini berlapis 3, ya, berlapis 3. Ada jiwa, ada ruh, ada rahasia. Jadi istri pertama telah ada, yaitu jasad kita, itu istri pertama. Istri kedua adalah ketika kita mampu memasuki wilayah jiwa, itu namanya pernikahan dengan jiwa, pernikahan dengan istri kedua, ya. Setelah itu kita akan masuk kepada pernikahan yang ketiga, yaitu dengan ruh kita. Kita mampu memasuki wilayah ruh pada diri kita. Nah, itu sudah memasuki wilayah kebenaran. Dan yang terakhir adalah pernikahan dengan rahasia, ya. Nanti setelah terjadi pernikahan dengan rahasia dari diri kita inilah baru kita termasuk sebagai umatnya Muhammad, ya. Karena umatnya Muhammad itu nanti sudah masuk pada pernikahan rahasia. Umatnya Isa ketika masuk pada pernikahan ruh. Umatnya Musa masuk kepada pernikahannya jiwa, ya. Umatnya Ibrahim pernikahan pertama yang mampu mengendalikan patung, yang tidak mempertuhankan patung. Mempertuhankan patung itu adalah hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Jadi saya katakan tadi bahwa ketika memaknai hanya sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat inilah yang menjadikan kita itu condong kepada kesesatan, bisa keliru, ya. Dan ini banyak terjadi, dan itulah yang akan menimbulkan fitnah sebagaimana yang tertulis dalam ayat ini. Orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengambil sebagian dari ayat-ayat mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari takwil.
Oke. Oh, masih ada di atas. Bolehkah kita katakan bahwa kita beriman pada ruh? Bolehkah kita katakan bahwa kita berimam pada ruh dalam sholat? Ya, ini ini sudah tidak masuk kepada perkataan ya. Ini harus kita mengerti, kita harus mengenal. Kita harus mengenal siapa jiwa, siapa ruh ya. Harus dikenal dan itu tidak terkatakan lagi ya. Kalau hanya sebatas menyambung kalimat atau menyampaikan kalimat yang kita dengar dari orang lain, itu tidak masuk kepada al-haq, masuk kepada ruh yang sebenarnya. Masih berputar sekitar kitab ya, sekitar kitab. Wilayah nyata, wilayah bentuk fisik dari diri kita. Ya, di dalam bentuk fisik ini masih ada 3 lapis di atas di dalam diri kita. Lapisan kedua sesudah jasad adalah jiwa, lapisan berikutnya adalah ruh, lapisan berikutnya lagi adalah rahasia. Oke, yang mengucapkan salam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada?